Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke dalam furudul wudu. Fardunya wudu halaman 24. Furudul wudu sittatun, fardunya wudu ada 6. Sudah dibahas 2. Niat. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh daripada wajah. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Fardu wudu yang ketiga adalah ghuslul yadaini, mengalirkan air, membasuh air sampai 2 siku. Maknanya ghuslu di sini bukan menyampaikan basah, tapi mengalirkan air. Selama air tidak mengalir, maka wudunya tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Beda membasuh, beda mengusap. Kalau membasuh, mengalirkan air. Tapi kalau mengusap, menyampaikan basah. Sedangkan di sini yang diminta oleh syariat adalah ghuslul yadaini, mengalirkan air di atas kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Coba perhatikan, ini tangan saya. Dari ujung sini sampai siku di sini. Ya. Lah, nggak mungkin setiap orang itu membasuh tangannya ngepas sampai ke siku. Persis nggak mungkin. Kadang keadaan kita pakai bak mandi, kadang keadaan kita pakai kran. Terus bagaimana? Lah, dilebihkan sedikit seukuran 5 cm, 10 cm. Dilebihkannya ini adalah wajib. Kenapa? Karena tidak mungkin kena ini kecuali pakai ini. Ada kaidah di dalam fikih, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apapun yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia berhukum kepadanya. Tidak sempurna ini, satu siku ini, kecuali dilebihkan, maka lebihkannya itu hukumnya juga wajib. Kemudian, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Sunnah, kalau kita membasuh kedua tangan lewat bak mandi, boleh mencelupkan, memulai dari ujung sini, kesunahan. Boleh. Sunnahnya begitu. Tapi kalau kita pakai kran, sunnahnya dari siku ke bawah. Jadi, kalau kita mau hitung sunnah dalam wudhu itu sampai 1000. Termasuk mendahulukan kalau wudhunya di bak mandi dari ujung jari sampai siku. Tapi kalau misalkan lewat kran, dari siku sampai ke bawah. Itu kesunahan. Yang kedua, di mazhab Syafi'i juga sunnah menggosok ketika membasuh kedua tangan. Makna menggosok, benih kusok benih. Yang penting tangan dialirkan di air, dialirkan di tangan, dipegang. Kenapa? Karena sunnah khuruj minal khilaf, keluar dari beda pendapat yang mewajibkan. Mazhab Imam Malik mewajibkan. Ya, mazhab Imam Malik menggosok di dalam wudhu hukumnya wajib. Di kita nggak wajib. Apa? Sunnah, karena nggak enak kepada mazhab Imam Malik. Kan boleh-boleh aja, nggak. Sunnah. Kenapa? Ada ulama sebelah yang mewajibkan. Dan itu guru beliau sendiri. Lah, makanya saya keluar dari pembahasan. Nanti kalau kita umroh, kemudian kita haji, kan nggak mungkin menjaga bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, kan nggak mungkin. Terus bagaimana? Boleh mengikuti mazhab Imam Malik yang mengatakan bersentuhan kulit dengan wanita bukan mahram tidak batal. Karena makna bersentuhan menurut mazhab Imam Malik adalah jima, kumpul. Tapi kalau batal wudhunya pakai mazhab Imam Malik, cara wudhunya juga pakai mazhab Imam Malik. Gimana caranya?
Di antaranya adalah menggosok ketika membasuh kedua tangan. Paham ya? Lah, ayyuhal ahbab, para pecinta, di antara juga kewajiban, kalau tadi sunnah, kewajiban ketika membasuh tangan adalah menghilangkan apapun yang mencegah masuknya air ke tangan. Seperti tinta, itu nggak nyerap tinta. Berseemon bodemangsen, bekas spidol atau bolpen. Kedua, cat tidak menyerap air. Ya, atau lotion. Kalau lotion, saya tidak tahu terbuat dari apa lotion. Kalau memang lotion yang zaman sekarang banyak yang mengatakan tidak menyerap air. Jadi kalau dia wudhu kemudian membasuh tangannya, itu hanya menghilangkan lotion, tidak membasuh tangan secara wudhu. Ya, jadi ini kepada orang-orang sekarang ini maunya berdandan, tapi wudhunya boleh tak sah. Apa boleh sempurna? Nah, makanya lotion terutama yang wajah ya, terutama make up. Kalau make up sudah sepakat ulama, make up zaman sekarang MS Glow, bensekapien itu wa alihi wa sahbihi, itu tidak menyerap air. Jadi kalau wanita mau wudhu, bersihkan dulu. Makanya nanti ada solusi dari syariat. Bagaimana kalau orang wanita itu dalam keadaan pengantin, pasangan itu mau dibuka, dihapus, atau tidak boleh, bayar lagi 2 seket. Ya, iya. Terus bagaimana? Nah, nanti diperbolehkan saat itu menjamak sholatnya, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi meninggalkan sholat nggak boleh. Nanti kita akan kita bahas di babnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana hukum wasam? Wasam itu tato. Nah, tulis hukum tato. Apabila ini kita ngomong orang yang bertato yang mau bertobat sama Allah ya. Apabila dia memiliki biaya untuk menghapus tato, dan memiliki kekuatan untuk menghapusnya, cakna sake, tapi kuat nahan, maka wajib baginya menghapus tato. Karena tato tidak menyerap air, dia mencegah masuknya air ke kulit. Hukum pertama. Hukum kedua, apabila dia punya biaya tapi tidak kuat sakitnya untuk menghilangkan tato, maka tidak wajib. Ya, salah satunya tidak bisa. Dia punya biaya, cuma tidak kuat sakit, atau sebaliknya kuat sakit cuma tidak punya biaya. Bagaimana? Tidak wajib menghapus tatonya. Ketiga, tidak dua-duanya. Ya tidak punya uang, ya tidak kuat sakit. Gimana? Syariat memberikan rukhsah, diperbolehkan, nggak masalah. Tapi kapanpun dia nanti mampu, wajib menghilangkan tatonya. Ya, yang ketiga ini, katanya Aki, ini tidak kuat, punya uang, tidak punya, ya udah sekarang boleh. Ya sekarang boleh, nanti suatu saat ini mampu, wajib dihilangkan tatonya. Kemudian, ketika di antara juga yang wajib, yang hukum membasuh tangan adalah barojim. Tulis, menghilangkan barojim. Apa hukum menghilangkan barojim? Barojim titik 2. Barojim adalah kotoran yang ada di bawah kuku. Si bebenah koko itu, saya muntah ketuk telang, itu bagaimana itu?
Hukumnya bagaimana itu? Yang pertama, apabila itu berasal dari keringat, maka hukumnya menyerap air. Contoh, cek tulis kada, cek tulis. Contoh, ini saya perlu ya. Saya perlu, saya garuk. Saya garuk. Kelengkepi. Ya. Terus saya wudhu. Bagaimana? Gak masalah. Karena keringat menyerap air. Paham? Ya. Kalau memang itu terbuat dari keringat, berasal dari keringat, garuk ini dia, bukan zat yang lain, maka hukumnya boleh karena keringat menyerap air. Satu. Kedua, apabila dia adalah orang yang yubtala bihi, dia adalah orang yang berprofesi seperti itu, tangannya harus kotor, seperti tukang bengkel, montir. Tak mungkin montir itu harus bersih, sekarang nggak mungkin. Terus petani sawah, bagaimana hukumnya? Hukumnya dibersihkan semampunya lalu berwudu. Dibersihkan semampunya lalu berwudu. Bukan kita makfu, bukan. Oh makfu dia enggak, bersihkan dulu semampunya, sisanya langsung diperbolehkan berwudu. Dua. Ketiga, kalau dia tidak berprofesi seperti itu, hanya sesekali saja, padahal saya pekerjaan bukan tukang bengkel, benih petani. Terus, ya satu saat mata Pak Tibi, sepeda motor itu sama Pak Tibi, sampai telan tanah. Atau mungkin batu ngecat, sampai kening sini, di bawah kuku itu. Bagaimana? Wajib menghilangkan sebelum berwudu. Ya, kalau dia bukan orang yang berprofesi seperti itu, wajib dihilangkan sebelum berwudu. Kemudian ayuhal ahbab, di antara kesunahan membasuh tangan, wajib ini apa? Sunnah melebihkan. Ini kan siku, dilebihkan ke sini hukumnya wajib. Tapi mau sampai sini, sampai ke lengan sini, lah itu nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Jadi ini basuhan wajib. Ini basuhan wajib. Ini basuhan wajib. Tapi sampai sini, sampai ke lengan, itu namanya ghurrul muhajjalin. Kata Nabi, aku akan tahu umatku dari ghurrul muhajjalin, dari bekas air wudhunya menjadi cahaya. Seperti putih di dahi kuda. Jadi ada dua, ghurrul muhajjalin itu ada dua. Perhatikan, pertama ketika membasuh wajah, ini kan tempat tumbuhnya rambut, tambahi, ini yang wajib. Terus tambahi boleh sampai sini. Itu untuk wajah, dari pertengahan kepala sampai yang kedua dari sini. Makanya orang ulama-ulama itu kalau wudhu sampai kopo, seakan-akan mandi, karena mengamalkan sunnah. Semakin panjang, kelak semakin bercahaya. Itu yang ketiga, fardu yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ayuhal ahbab, yang keempat, fardu wudu yang keempat adalah mashu syai'in min basyaratir ra'si au sya'arin fi haddihi. Lihat kitabnya ya. Yang keempat, mashu, mengusap. Bukan ghuslu. Kalau ghuslu membasuh. Kalau ini enggak, mashu, mengusap. Syai'in min basyaratir ra'si, sedikit dari kulit kepala, au sya'arin, atau rambutnya, fi haddihi, di batasan rambut.
Batasan kepala, maaf. Di batasan kepala. Saya ulangi. Mashu syai'in, mengusap sedikit. Min basyaratir ra'si, dari kulit kepala. Au sya'arin, atau rambut. Fi haddihi, di batasan kepala. Nih, contoh. Ya. Kita kan biasa wudhu, pas dapat cetak pakai ini ya. Cukup. Kenapa? Karena membasuh. Bahkan, misal pakai handuk saja. Ini handuk ini. Basah handuknya. Pelas. Tangan ini pun saya. Bagaimana? Cukup. Hanya menyampaikan basah. Beda dengan ghuslu. Ghuslu itu mengalirkan. Ini, bunga ini gimana? Nyapuk aing, pas tetes lagi. Tes. Boleh enggak? Boleh, itu mengalirkan namanya. Lebih-lebih boleh. Ini membasuh cukup. Tapi apa yang membasuh? Kulit kepala bagi yang tidak punya rambut atau rambut di batasannya. Mana batasan kepala? Nih, sampai sini. Lebih rambut di batasan kepala nggak sah. Pada orang gondrong, awudu dapat cetak, beco. Takut rosak obuknya, beco sih bro. Gondrong segini. Sah wudhunya? Nggak sah. Karena rambutnya keluar dari batasan kepala. Paham ya? Paham. Jadi rambut yang diusap dari sini batasan rambut ini. Ke sini nggak oleh. Rambut yang gondrong lebih dari sini kita usap bagian bawah. Berma nggak boleh. Selama batasan kepala boleh. Contoh, wudu, ada tangan gini. Karena sepatu boleh. Boleh. Kenapa? Karena masih dalam batasan kepala. Nah, sunnahnya ambil air terus diratakan. Dikembalikan lagi satu, ambil lagi seret, dua, ambil lagi ke belakang, tiga, selesai. Bukan sedikit, itu nggak sunnahnya kapi. Lah itu nanti bakal jadi cahaya di hari kiamat. Nah, sekarang bagaimana hukumnya membasuh telinga? Telinga tidak termasuk fardu, tidak termasuk wajib. Membasuh telinga ada 15 kali sunnah, tulis. Membasuh telinga hukumnya sunnah. Ada 5 kali basuhan. Maaf, ada 15 kali basuhan. Ana ulangi, membasuh telinga ada 15 kali basuhan. 3 pertama, tulis ya, 3 kali pertama berbarengan dengan kepala. Maaf, ulangi. 3 pertama berbarengan dengan wajah. Tiga pertama berbarengan dengan wajah. Zeki. Wudhu ya. Ambil. Seret dari atas, seret. Telinga kenakan. Kalau boleh, telinga kenakan. 2 kali. Kalau aing boleh, telinga kenakan. Nah, telinga sudah kebasuh mulai awal. 3 kali dapat sunnah. Jadi 3 basuhan 3 kali pertama berbarengan dengan wajah. 3 kali selanjutnya berbarengan dengan mengusap kepala. Berbarengan dengan mengusap kepala. Contoh, ini contoh. Tadi kan mengusap kepala segonik kan? Ini tidak kita sempurnakan. Ambil air, seret, telinga kenakan. Ambil lagi,
telinga kenakan. Ambil lagi telinga kenakan. 3 kali. Berarti berapa? 6. 3 kali selanjutnya. Membasuh telinga setelah mengusap kepala. Pada nasi sekarang itu, nasi yang kita lakukan. Seret, seret, seret. 3 kali menggunakan telunjuk dan jempol. Telunjuk dan jempol. Seret, ambil lagi. Seret, ambil lagi. Seret. 3 kali. Jadi berapa sudah? 9 ya. 9. Kemudian 3 kali lagi. 3 kali lagi. Setelah pakai telunjuk dan jempol, pakai kelingking dan jempol. Pakai kelingking dan jempol. Nih ambil air. Kelingking masukkan. Seret. 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 Sudah 12. Sudah 12 sunnah. Lah, 3 yang terakhir. Setelah pakai kelingking dan jempol, menggunakan kedua telapak tangan. Ngambil air baru, harus diusap gini. Set. 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 15 kali basuhan. 15 kali membasuh telinga. Sudah? Ayyuhal ahbab, sekarang kita masuk yang kelima. Al-khamisu yang kelima. Fardu wudu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh lagi, ya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berarti kalau kata-kata sampai, mata kakinya ikut. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Afdolnya, sunnahnya dilebihkan sampai betis. Kenapa? Agar kelak menjadi cahaya di hari kiamat. Ya, sama. Syarat-syaratnya sama dengan yang tangan. Tidak boleh ada zat yang mencegah masuknya air, seperti tinta, lotion, ataupun yang lainnya. Kalaupun ada borojim, kotoran di bawah kuku kaki, harus dihilangkan kalau itu memang bukan pekerjaannya. Tapi kalau memang dari keringat, nggak ada masalah. Persis. Tapi yang perlu diketahui adalah ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Lah, sekarang tulis hukum membasuh syukuk. Hukum membasuh syukuk. Apa itu syukuk? Syukuk adalah belah atau pecah di dalam tumit. Ya. Pecah atau belah di tumit atau di telapak kaki, di alas kaki. Kebanyakan di tumit. Bagaimana hukumnya? Sama dengan wajib dibasuh menurut mazhab Syafi'i. Wajib dibasuh menurut mazhab Syafi'i. Kecuali kalau sampai tembus ke daging, maka tidak wajib. Kalau sampai tembus ke daging, itu bulong itu, pecah itu, tumit, sampai ke rasa daging. Perih, nyilo. Gimana? Nggak wajib sudah. Tapi selama itu kulit luar yang tebal, tetap wajib. Oleh karena itu, kita, karena mazhab Syafi'i, masjid-masjid yang ada di kita, dikasih genangan air. Ya, mun audu genangan air kan, itu cak loncat situ. Inti jangan loncat, itu Malaysia bebe bisa beco.
Ente cangrap sokona di situ. Kenapa? Agar yang sukuk belahan-belahan itu bisa masuk air. Nah, orang nggak tahu karena kotor tak ada alonca, bah Arya. Nggak bisa, sunnahnya masukkan situ. Agar apa? Agar belahan-belahan itu bisa terkena air, karena menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib dibasuh. Sudah ya? Nah, yang terakhir, yang keenam, as-sadisu, yang keenam, at-tartibu ala hadhil kaifiyah, wajib berurutan dengan tata cara yang seperti itu. Setelah wajah, tangan, setelah tangan, kepala, setelah kepala, kaki. Tertib. Kalau menghilangkan tertib, tidak boleh, tidak sah. Harus berurutan. Lah, ada faedah ilmu. Tulis. Apabila ada orang yang mandi di kolam dan menceburkan dirinya ke air, kemudian diam sejenak seukuran berwudu, maka ketika dia keluar dari kolam sudah punya wudu. Ana ulangi ya, ente bahasakan sendiri. Mohon pada orang ini aloncaah ke kolam dengan niat nawaitul wudu'ah. Jadi alonca pertama kali nyeting ai nawaitul wudu'ah raf'il hadatil asghari fardhu lillahi ta'ala. Pas mandi itu diam dia, seukuran dia berwudu, bermah ongke sudah punya wudu. Loh, Ustadz kan tidak beraturan, kan tidak berurutan, tidak di dalam bab ini diperbolehkan. Apalagi kalau kita dalam keadaan junub dalam keadaan hadas besar, sekalian sudah nawaitul ghusla, alonca masuk ya, itu junubnya terangkat, sudah punya wudu. Enggak apa pada kolam pengkonan, paling nyaman, tabur laju langsung oleh andi wudu. Adapun yang lainnya tetap berurutan, at-tartib ala hadhil kaifiyah. Kemudian yang perlu dibahas juga, tulis tata cara wudunya daimul hadas. Tulis tata cara wudunya daimul hadas. Tata cara wudunya daimul hadas. Apa daimul hadas? Daimul orang yang berhadas terus, seperti orang beser. Tahu beser? Beser itu akan terus, cedas. Tak bisa yang lang. Penyakit itu. Cedas, netes terus. Itu kan tidak bisa sholat. Bagaimana bisa sholat? Wudhu aja batal. Ya. Cedas, itu. Nah, hadas bisa terjadi kepada wanita, tapi darah. Dikenal dengan daimul hadas di istihadah. Darah istihadah yang netes. Tapi kalau laki-laki biasanya akemian terus. Beni cukemi ya, mencukemi tak keluar. Ini netes terus. Apa bahasa meturun apa? Pola beri saya tahu. Buka anunya. Cercer kan akemian terus. Bukan, ini netes terus, netes. Tes. Itu namanya beser. Lah bagaimana hukum berwudunya? Pertama, sebelum berwudu
tuntaskan kencingnya. Sebelum berwudu, tuntaskan kencingnya. Yang kedua, dibalut kemaluannya agar kencingnya tidak terkena baju, tidak terkena sarung. Dibalut kemaluannya agar kencingnya tidak terkena sarung. Saya jelasin. Syariat itu memakfu keluarnya kencing. Kan keluar terus itu dimakfu. Tapi kenanya kencing ke sarung gak makfu. Makanya dibalut, bungkos, kue plastik apa, utama kue daun, mana lempar itu. Intinya apa? Agar tidak terkena ke sarung, mengkena ke sarung, niser, kente boleh. Dekik mare kemi keluar boleh, kena sarung lagi kente boleh. Jadi syariat sudah memaafkan apanya? Netesnya, tidak masalah karena penyakit. Tapi yang tidak dimakfu apa? Kencing terkena sarung. Itu tidak dimakfu. Paham ya? Nah, setelah itu baru melaksanakan yang ketiga, melaksanakan wudu dengan 6 fardu tersebut. Selanjutnya, syarat selanjutnya, nomor berapa? Nomor 4 ya. Syarat yang keempat, berkesinambungan antara anggota wudu. Berkesinambungan antara anggota wudu. Maknanya langsung. Mare membasuh wajah, langsung tangan. Mare tangan langsung kepala. Mare kepala langsung kaki. Berkesinambungan di anggota wudu. Yang kelima syaratnya, berkesinambungan antara wudu dengan sholat. Mari yang di wudu jangan tos langsung apa aja. Kenapa? Takut netes lagi gitu. Jadi kalau orang kena penyakit daimul hadas, perbedaannya hanya yang dua yang terakhir itu. Apa? Berkesinambungan antara anggota wudu, berkesinambungan dengan sholatnya langsung. Nah, beda dengan kita yang normal. Kalau kita tidak berkesinambungan tak apa-apa. Misal, saya tanya, boleh enggak ini? Malam hari, saya mau tidur. Saya mau wudu. Mau tidur, saya wudu dulu. Wudu, basuh wajah. Mari basuh wajah, tidung saya. Nggak sempat basuh tangan, nggak sempat basuh semuanya. Cuman wajah saja, terus saya tidur. Kalau kuana sopu, ya, otabe selisih 2 jam, tidak batal wudu saya. Selisih 2 jam, saya ingat, oh iya, tangan kita beco. Saya melanjutkan basuhan tangan. Boleh apa enggak? Saya langsung melanjutkan basuhan tangan, kepala, kemudian kaki, tanpa niat lagi. Apa? Melanjutkan yang tadi. Bagaimana hukumnya? Boleh. Karena wudhu kita tidak disyaratkan kesinambungan. Padahal orang wudhu di aing cuma segelas, cukup untuk basuh wajah. Wes, terus tangan, kepala, kaki, ada kian. Terus gimana? Nyari aing gilu. Kemana? Kaki saya sebelah. Boleh, nggak batal. Tapi tidak bisa bagi mereka yang daimul hadas punya penyakit beser. Paham ya? Nah, itulah 6 fardu wudu yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan
bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada, Beb. Ada, Beb. Saya mau tanya, Beb. Ya, silakan. Masalah mengusap lengan, Beb. Lengan, ya. Iya. Ketika pakai gayung itu, Beb, kalau langsung hanya disiram itu bagaimana? Dari lengan ke bawah. Iya, hanya disiram, tapi Dari lengan. tadi kan Habib menjelaskan, Beb, dengan diusap. Digosok, ya. Saya jawab ya. Gosok atau diusap menurut mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah saja. Tidak digosok pun sah menurut mazhab kita. Pada nak orang, wudu di bak mandi. Dicelupkan, tak gosok kan, celup. Telur kali, sudah sah. Lanjut, Habib. Yang lain? Tanya lagi, Habib. Ya. Seperti yang tadi bilang Habib itu seperti pergi ke Mekah. Nah, di sana kan, kata Habib tadi kan seringkali kita bersentuhan dengan wanita lain. Jadi kita harus mengetahui juga ya, Habib, maksudnya cara wudhunya untuk mazhab Maliki atau bagaimana itu, Habib, kan? Betul. Seharusnya mutawif, pimpinan rombongan itu menjelaskan mulai awal. Kalau misalkan nanti di Mekah, itu wajib cara wudhunya seperti mazhab Imam Malik. Bedanya apa? Bedanya hanya menggosok di setiap anggota tubuh. Wajah menggosok, tidak boleh hanya disiram. Tangan menggosok. Nah, yang kedua bedanya apa? Kepala, menurut mazhab Imam Malik tidak boleh sedikit, tapi semuanya. Jambil, semuanya. Mazhab Imam Malik bedanya hanya dua. Apa? Menggosok di setiap anggota badan, sampai kaki menggosok. Yang kedua, apa? Mengusap semua kepala. Kalau tata caranya pakai Imam Malik, boleh nanti batalnya juga pakai Imam Malik. Siap. Jadi teka gandeng lah, termasuk juga tidak harus nunggu umroh. Tak kotung atus umroh. Misalkan situ biasa wudhu batal, wudhu boleh, batal, wudhu boleh. Tapi mon lemalam muso hari makan tak bisa, nyeting kan? Nah, ikut mazhab Malik seperti ini boleh. Tapi yang istiqomah, mungkin buru mola anak. Ya dikit malam sebab ada nyaman, jangan. Yang sudah istiqomah, tak apa-apa. Eman beb sudah daimul hadas, sudah tajdidul wudu, memperbaharui wudu fetar, saya wudu boleh beb. Tapi mau sudah kasur tuh beb tak bisa beb nyentuh. Tak apa-apa pakai mazhab Imam Malik. Siap beb. Yang lain? Kita orang. Ya. Jadi antum tadi menjelaskan masalah tata cara sholat atau wudhu bagi orang yang dhaiful hadas. Apakah berlaku juga seperti itu bagi mereka yang misalkan di salah satu anggota wudhunya ada luka, Habib, gitu maksudnya? Nah, ya kalau luka itu nanti bab namanya babul jabiroh, bab masalah perban. Nanti akan kita bahas itu di bab nanti istinja, bab istinja. Beremah mun pada orang andik loka. Mun loka na beri anggota wudhu beremah. Kalau di luar anggota wudhu beremah, apakah wajib qadha apa enggak akan kita bahas nanti. Siap Habib. Ada pertanyaan? Wah, tanya sob. Siap. Kadangkala kita orang sering setelah kencing, buang air kecil, setelah berderam 3 kali, diurut 3 kali, sudah suci, sekarang wudhu, setelah itu sepertinya masih netes. Itu hukumnya gimana? Apa emang bener netes, apa cuman
was-was. Ya, satu, wajib dilihat apakah netes apa enggak. Kenapa? Menghilangkan keraguan-raguan atau was-was. Tengku dulu ada. Oh, tak ada ternyata. Terjawab. Alhamdulillah. Nanti setelah tahu tak ada, itu boleh, itu sunnahnya. Setelah kita kencing, kita istinja, sunnah mengambil air percikan ke sempak celana. Itu kalau kita mendapati tidak ada. Kalau kita mendapati, beda ternyata, kodok sholatnya. Kedua, hati-hati dengan kencing yang belum tuntas. Karena banyaknya umat ini kena azab kubur dari hal seperti itu. Terus yang Kadang kedua. malah tak keluar, macau. Yang kedua, di saat kita sholat, kadang terasa kentut, bukan kentut ya. Apa karena lipatan setelah kita orang sujud atau apa? Sepertinya. Betul. Ada hadis disebutkan, ada hadis menyebutkan barang siapa, kata Nabi, yang mendapati sesuatu di perutnya, maknanya kentut, mules, maka jangan keluar dari masjid kecuali dia mendengarkan suara atau mencium bau. Jadi maknanya bahasanya Nabi itu global dan mencakup. Mun beda orang acor akentok, tapi tak ngiding suarana, atau tak nyium bauna, jangan langsung membatalkan sholat, karena bisa jadi kentutnya di dalam. Ya mun. Terus ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tanggal 11 hari Rabu depan, ulang tahunnya saya. Saya minta kado dari semua. Kadonya hafalkan fardu wudu yang 6 pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Kadonya antum hafalkan fardu wudu yang 6. Nomor 1 an-niyatu, yang kedua ghuslul wajhi, yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yang keempat mashu syai'in min basyaratir ra'si, yang kelima mashu rijlaini ma'al ka'bain, yang keenam at-tartib. Ya, saya nggak lelak minggu datang masuk lo ya, deki pas suruh setoran buru kapi. Enggak gampang itu, tak seorang hafal lagi Quran, enggak tak tebel dak, cuma 1 lemper itu. Ya, ibaratnya tanggal 11 besok ujian. Ya khair. Gitu ya sementara, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan Fatihah, Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul annallah yarzuqna wa iyyakum al-ilma an-nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husna at-ta'lim والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن رواه والدينا وشيخنا وذوي الحقوق علينا وعلى من والحبيب عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.